Selamat datang di kanal Ramlan Adwijaya. Oke, pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa ya Timor Leste setelah 24 tahun jadi bagian dari Indonesia, akhirnya memilih buat merdeka? Ini bukan cerita politik yang simpel loh, ini tuh kisah soal dua sejarah yang beda, identitas yang nggak ketemu, dan juga percaturan politik global. Yuk kita bedah bareng-bareng, satu persatu. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Tapi jawabannya itu nggak sesederhana yang kita bayangin. Ada banyak banget lapisannya, mulai dari sejarah kolonial, permainan di era Perang Dingin, sampai ke perbedaan identitas yang, wah, dalam banget. Anggap aja pertanyaan ini kompas kita buat penelusuran kali ini. Oke, biar gampang, kita bakal pecah perbahasannya jadi 6 bagian. Kita bakal mundur jauh ke belakang, ke zaman kolonial. Terus kita lihat gimana Perang Dingin ikut campur. Kita juga bakal selami benturan budayanya, analisis kesalahan kebijakan Indonesia, sampai akhirnya ke momen referendum dan apa pelajaran penting di baliknya. Ini peta perjalanan kita. Yuk, kita mulai dari akarnya, jauh sebelum Indonesia modern ada. Ternyata benih perpisahan ini tuh udah ditanam ratusan tahun yang lalu di era kolonial. Disinilah dua jalan sejarah yang benar-benar berbeda mulai terbentuk, yang ujung-ujungnya melahirkan dua identitas yang sulit banget buat disatukan. Coba deh lihat perbedaan mendasar ini. Indonesia kan dibentuk dari bekas jajahan Belanda. Jadi orientasinya ya ke Nusantara. Nah, Timor Leste selama ratusan tahun itu bagian dari dunia Portugis. Jadi ikatan sejarah, bahasa, dan budaya mereka itu bukan ke Jakarta, tapi ke Lisbon, Angola, sama Brazil. Mereka punya keluarga yang beda. Garis waktu ini nunjukin banget betapa beda jalan hidup mereka. Waktu Indonesia merdeka di tahun 45, Timor-Timor itu sama sekali nggak ada di cetak biru negara kita, karena mereka emang bukan bagian dari Hindia Belanda. Titik kritisnya itu baru muncul di tahun 1974 waktu ada revolusi di Portugal yang tiba-tiba membuka pintu dekolonisasi. Nah, dari sinilah krisis besar dimulai. Tapi ceritanya nggak cuma terjadi di level lokal loh. Politik global ikut campur tangan, dan campur tangannya keras banget. Intervensi Indonesia di tahun 1975 itu nggak terjadi gitu aja. Itu tuh kayak sebuah langkah catur di papan permainan raksasa bernama Perang Dingin. Dan sayangnya di permainan ini, aspirasi rakyat kecil seringkali jadi korban. Sekedar ngingetin aja ya, Perang Dingin itu intinya pertarungan ideologi global antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet. Setiap konflik kecil dimanapun, termasuk di Timur-Timur, selalu dilihat dari kacamata ini. Kamu kawan atau lawan? Kamu tim mana? Dan ketakutan terbesar waktu itu bisa dirangkum dalam kalimat ini. Fretilin, kelompok pro kemerdekaan yang paling kuat, itu dianggap berhaluan kiri. Buat Indonesia dan sekutu baratnya, wah bayangan ada Kuba kecil muncul di depan pintu rumah, itu mimpi buruk banget. Jadi, keputusan buat intervensi lebih didorong oleh strategi keamanan, bukan buat dengerin maunya rakyat Timur-Timur. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling dalam dan paling personal, soal benturan budaya. Ternyata ada jurang identitas yang selama 24 tahun itu nggak pernah benar-benar bisa dijembatani. Kontrasnya benar-benar jelas. Di satu sisi ada Indonesia, yang mayoritas Muslim dengan akar budaya Melayu Nusantara yang kuat. Di sisi lain ada Timor Leste, mayoritas Katolik dengan warisan budaya Portugis yang kental banget. Perbedaan ini bukan cuma soal agama di KTP ya, tapi menyangkut cara mereka melihat dunia, nilai-nilai, dan jati diri mereka. Nah, di tengah situasi kayak gini, gereja Katolik jadi lebih dari sekedar tempat ibadah. Gereja itu menjelma jadi semacam benteng pertahanan identitas, pusat perlawanan senyap, dan pemberi legitimasi moral bagi perjuangan mereka. Jadi, saat negara gagal merebut hati, gereja hadir buat mengisi kekosongan itu. Sekarang, yuk kita coba sedikit introspeksi dan lihat kebijakan Indonesia sendiri. Kenapa ya setelah lebih dari 2 dekade dengan upaya integrasi yang masif, hasilnya justru gagal total? Di mana letak kesalahannya? Analisis menunjukkan setidaknya ada 4 kesalahan fatal. Pertama, prosesnya dimulai tanpa persetujuan rakyat. Lebih banyak paksaan militer. Kedua, pendekatan keamanan yang keras bukannya bikin api padam, malah kayak nyiram bensin ke api perlawanan. Ketiga, upaya maksa-maksa soal budaya juga gagal. Dan terakhir, pembangunan fisik yang ada nggak pernah terasa adil buat masyarakat di sana. Dan poin ini kuncinya banget. Betul, Indonesia membangun banyak hal, jalan, sekolah, gedung-gedung. Tapi pembangunan fisik itu beda sama rasa keadilan. Penduduk lokal merasa tersingkir. Posisi-posisi penting diisi sama pendatang, dan kekayaan alam mereka seolah-olah cuma dikeruk keluar.
Ujung-ujungnya, mereka nggak merasa jadi bagian dari negara, tapi merasa sedang dikuasai. Sekarang kita sampai di babak akhir cerita ini. Jauh di Eropa sana, tembok Berlin runtuh, Perang Dingin selesai, dan tanpa disadari, peristiwa itu mengubah peta politik dunia dan secara langsung membuka jalan bagi momen penentuan di Timur Timur, referendum tahun 1999. Jadi setelah Perang Dingin usai, kartu as Indonesia soal ancaman komunisme itu tiba-tiba udah nggak laku lagi. Fokus dunia bergeser ke isu baru, hak asasi manusia dan demokrasi. Akibatnya, dukungan internasional buat Indonesia menguap dan tekanan diplomatik buat menyelesaikan isu Timor Timur jadi kenceng banget. Dan akhirnya di bawah pengawasan PBB, rakyat Timor Timur diberi kesempatan buat bersuara. Setelah 24 tahun, setelah semua konflik dan perdebatan, hasilnya sangat telak. Benar-benar telak. 78%. Angka itu, 78% memilih untuk merdeka. Cuma 22% yang memilih tetap bersama Indonesia dengan opsi otonomi khusus. Angka ini bukan cuma statistik loh, ini adalah pesan yang super lantang dan jelas. Setelah puluhan tahun, suara rakyat akhirnya didengar dan nggak bisa diabaikan lagi. Jadi dari semua rentetan peristiwa ini, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Yuk kita coba tarik benang merah dari semua faktor yang udah kita bahas tadi. Jelas banget kan sekarang perpisahan Timor Leste itu bukan karena satu alasan tunggal. Ini tuh kayak perfect storm. Badai yang sempurna dari berbagai faktor. Warisan kolonial yang beda, kepentingan geopolitik, jurang budaya yang dalam, dan akhirnya perubahan konstelasi politik global. Semuanya numpuk dan bikin perpisahan jadi sesuatu yang hampir nggak bisa dihindari. Dan inilah mungkin pelajaran yang paling penting dari semua ini. Bahwa persatuan yang sejati itu nggak bisa dipaksakan pakai senjata, tapi harus dimenangkan dengan keadilan dan pengakuan. Bahwa pendekatan keamanan nggak akan pernah bisa menggantikan dialog politik. Dan pada akhirnya, kedaulatan sebuah negara itu bukan cuma soal wilayah di peta, tapi tentang legitimasi di hati rakyatnya. Maka dari itu, kita tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan. Kasus Timor Leste ini memaksa kita buat nanya lagi, apa sih sebenarnya arti kedaulatan itu? Apakah cuma sekedar garis di peta? Atau sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu kedaulatan atas hati dan pikiran rakyatnya? Sebuah pertanyaan yang rasanya relevan banget bahkan sampai hari ini.